Puji Tuhan, selamat pagi. Bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Pagi hari ini kita mau renungkan janjinya, kita mau renungkan firman-Nya. Kita percaya ada kuasa dalam janji Tuhan, ada kuasa dalam firman Tuhan. Sebelumnya satu hati kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi ini Tuhan, buat nafas kehidupan yang Tuhan kasih, buat berkat yang Tuhan sediakan, buat kebaikan yang Tuhan telah siapkan hari ini buat kami. Kami ucap syukur Tuhan. Sebelumnya kami rindu firman Tuhan, perkataan Tuhan, Tuhan sampaikan buat kami pakai hamba-Mu, agar kebenaran-Mu dinyatakan. Dalam nama Yesus kami doa, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi ini kita mau renungkan, saya kasih judul satu-satunya jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13, yuk kita baca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Puji Tuhan, Alkitab bilang pencobaan yang kita alami, tantangan masalah yang kita alami itu biasa. Setiap orang menghadapi tantangan masalah selama hidup. Jangan pikir hanya kamu saja, hanya saya saja yang hadapi tantangan masalah. Setiap orang hadapi tantangan masalah. Dan Tuhan katakan itu pencobaan tidak melampaui kekuatan manusia. Lalu Alkitab janjikan buat saudara dan saya, ketika kamu hadapi masalah, hadapi tantangan, hadapi urusan yang harus dibereskan, Tuhan menyediakan jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kata jalan keluar dalam teks aslinya itu lebih detail. Maksudnya satu-satunya jalan keluar. Di rumah saya ada 2 pintu untuk keluar rumah. Pintu depan dan pintu belakang. Tapi yang dimaksud ayat ini, jalan keluar adalah satu-satunya. Jadi cuma satu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Kata dapat menanggungnya dari bahasa aslinya hupopero, yang artinya itu saya terjemahkan sederhana, berpindah dengan aman dari satu kondisi ke kondisi yang satu yang lebih baik, dari satu situasi ke situasi yang lebih baik, dari sakit. Kalau masalahmu sakit, masalah kita beda-beda. Ada yang sakit, ada yang masalah rumah tangga, ada yang masalah keuangan, ada yang masalah bisnis, ada yang masalah sama anak, ada yang masalah kita beda. Tapi ada satu-satunya jalan keluar sehingga kita berpindah dari sakit ke sembuh, dari kurang ke kelimpahan, dari jalan buntu ketemu jalan yang Tuhan sediakan. Apa itu satu-satunya jalan keluar? Sebelum masuk ke sana, ayat 14 tulis seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Penyembahan berhala hari ini kita bukan menyembah patung-patung. Yang dimaksud adalah hari ini konteksnya apa yang kita andalkan. Seringkali ketika ada masalah kita andalkan kekuatan kita, gelar pendidikan kita, status ekonomi kita, kekayaan orang tua kita, saldo di tabungan kita. Seringkali kita andalkan koneksi-koneksi orang hebat yang kita kenal, yang kita punya. Tuhan bilang jauhilah penyembahan berhala. Jauhi mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jauhi mengandalkan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Bukan apa yang Tuhan mau saudara andalkan. Lalu apa yang harus kita andalkan? Jalan keluar apa itu satu-satunya? Ayat 16 jawabannya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Bicara apa? Ini bicara perjamuan. Ada apa dengan perjamuan kudus? Ketika kita perjamuan kudus, kita deklarasi kematian Tuhan. Di 1 Korintus 11 ayat 26 kita deklarasi kematian Tuhan. Kita ucapkan apa yang Tuhan
sudah kerjakan di kayu salib. Kita ingat semua jawaban doa selama kita hidup di bumi, semua jawaban doa sudah dibayar di atas kayu salib. Kita andalkan apa yang Tuhan telah kerjakan buat kita di atas kayu salib. Artinya kita bisa melangkah dengan kepastian jaminan kemenangan. Bukan artinya kita nggak ngapa-ngapain. Kalau kita nggak ada kerja, kalau kita mungkin burn out, bingung, nggak ada kerja, nggak ada pemasukan, angkat tubuh Tuhan, angkat darah Tuhan. Tuhan udah mati buat kita, Tuhan sudah miskin di atas kayu salib, supaya aku nggak kekurangan, supaya aku nggak minta-minta, bahkan supaya aku nggak mengalami sesuatu yang buruk. Tuhan sudah mati di atas kayu salib. Ketika menerima tubuh darah Tuhan, itu buat kita semangat lagi. Kita keluar rumah, kita percaya Tuhan mampu menempatkan kita di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ketemu orang yang tepat, dapat kerja mungkin, dapat bisnis mungkin, atau dapat kemurahan dari orang. Entah cara Tuhan beda-beda. Tapi mungkin ketika kita punya masalah rumah tangga, angkat tubuh Tuhan, angkat darah Tuhan. Biarlah Tuhan bawa berpindah dari rumah tangga yang ribut-ribut ke rumah tangga yang damai. Ketika kita ribut sama suami atau sama istri kita, kita angkat tubuh Tuhan, angkat darah Tuhan. Kita ingat Tuhan dah sayang kita, mengasihi kita bahkan sebelum kita lahir, mengasihi kita sebelum kita ada di bumi ini. Untuk angkatan zaman ini kan kita lahir setelah kematian Tuhan di atas kayu salib. Artinya kita juga mau mengampuni pasangan kita. Bahkan kita berani take action, minta maaf duluan, sehingga semuanya boleh jadi damai. Kalau kita sakit, kita angkat tubuh Tuhan, angkat darah Tuhan. Bukannya kita kecewa, kita marah, kita ingat Tuhan udah mati, sehingga kita punya iman, Tuhan sanggup sembuhkan. Kalau ada terapi dari dokter yang harus dijalani, kita akan jalani dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kita harapkan mujizat yang dari Tuhan. Satu-satunya jalan keluar ketika kita terima tubuh darah Tuhan, kita ingat kematian Tuhan di kayu salib. Itu mengubahkan perasaan kita yang mungkin tadinya lemah, letih, lesu, nggak semangat, jadi semangat lagi. Karena kita tahu kemenangan sudah Tuhan bayar. Jawaban doa sudah Tuhan bayar di atas kayu salib. Puji Tuhan, hari ini kita belajar ketika ada masalah, ada tantangan, ingat apa yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib buat kita. Bagaimana mengingatnya? Lakukan perjamuan kudus. Jangan andalkan kekuatan kehebatanmu, tapi andalkan saja apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Bagikan kabar baik ini kepada banyak orang. Saya percaya orang-orang memerlukan kabar ini. Setiap orang yang ketemu tantangan masalah memerlukan kabar ini. Dan selamat pagi, Tuhan berkati. See you.